Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Permasandi. Di sini saya akan eh, mempresentasikan hasil proyek saya, di mana proyek dari mata kuliah konsep bahasa pemrograman lanjut, yaitu aplikasi. Di sini saya membuat aplikasi memunculkan user dan mensorting user berdasarkan umurnya. Oke, kita buka aja langsung database-nya. Kita membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, di sini saya udah membuat database, di mana database-nya berisikan user sebanyak ada 900 user, dan kita nanti bisa membuat CRUD-nya, create, update, read, dan delete-nya. Oke, kita buka VS Code. Saya membuat aplikasi ini menggunakan VS Code. Oke, di sini saya akan jelaskan beberapa poin. Yang pertama, saya membuat saya menggunakan koneksi Java ke database-nya menggunakan JDBC. Lalu saya mengimport dari SQL, ArrayList, dan input output untuk input dari user nanti. Saya menggunakan juga dua kelas. Yang pertama kelas user dan kelas app. Kelas user di mana saya membuat array of object di sini supaya bisa diurutkan setiap objek yang kita urutkan nantinya berdasarkan umur. Di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel untuk mengkoneksikan dan juga untuk keperluan di memunculkan data-data yang lainnya. Di sini ada fungsi CLS sebagai clear screen yang kita tahu banyak di command prompt juga, supaya kita merapihkan saja konsol yang kita tampilkan nanti. Ada fungsi menu sebagai menu utama nanti yang akan muncul pilihan-pilihannya akan mau ke aplikasi mana yang akan kita buka. Di sini ada 4: input data, tampil data, ubah data, hapus data, sesuai dengan judulnya yaitu CRUD. Di sini saya menggunakan table format ya, karena kenapa saya menggunakan table format, supaya ketika di print itu rapih, nggak ada yang kelebihan atau kekurangan. Di sini pilihannya saya menggunakan switch case. Lalu ada di tampil data saya mengeluarkan lagi menu lagi, yaitu bisa tampilkan semua, bisa dicari namanya, bisa dicari emailnya, bisa dicari gendernya, bisa dicari umurnya, dan juga urutkan data berdasarkan umur. Ini menggunakan teknik sorting bubble sorting. Oke, di sini kita memanggil fungsi-fungsinya. Yang pertama, kalau yang insert, kita insert konekkan database, tadi udah insert, kita kirim ke database menggunakan SQL. Oke. Yang kedua, update, sama, kita print dulu get data, dan print, pilih ID-nya mau yang mana, lalu kita ubah. Hapus, sama seperti update, kita ambil datanya, print, lalu pilih ID-nya yang mau dihapus, lalu kita hapus. Oke. Nah, ini adalah fungsi get data untuk memanggil data-data yang seluruh dari database, lalu kita print untuk dikeluarkan di konsol kita. Setelah di print, ada juga fungsi sort untuk sorting umur dari umur terendah sampai umur tertinggi. Oke, di sini kita di fungsi mainnya, fungsi utamanya hanya mengkoneksikan database jika koneksi dan jika gagal, dan juga hanya memanggil menu di sini, karena di menu
lalu masuk ke fungsi-fungsi yang lainnya, itu akan ketika beres akan kembali lagi ke menu. Oke, kita coba langsung saja. Oke, sini udah connect. Saya udah connectkan database. Nah, menu utamanya seperti ini. Yang pertama saya akan menu paling atas dulu. Input data angka 1. Saya akan masukkan nama Ahnaf Ihsan. Umurnya 23, gendernya male. Emailnya ahnaf@as.dcs. Oke. Di sini saya menggunakan flash data ya. Ketika ada bakal muncul, ketika tidak ada tidak akan muncul. Oke, udah di input, kita coba cari, kita tampilkan semua saja. Di sini ada 900 data, jadi otomatis semuanya keluar. Oke, yang terbaru adalah 904, Ahnaf Ihsan, umurnya 23, jenis kelamin male, emailnya ini. Dan ini adalah ID uniknya. Oke, tekan enter untuk melanjutkan. Oke, kita mau buka lagi dari tampilkan. Kita coba yang cari nama. Ahnaf, kita keluar hanya satu data yaitu Ahnaf. Kita coba lagi yang cari email. Agung Pesandi 27. Oh, data tidak ditemukan. Jika data tidak ditemukan, akan muncul keluar seperti ini. Oke, kita tampilkan sesuai gender. Di sini gender hanya ada dua ya, female dan male. Kita coba keluarkan male, akan keluar male semua. Ada 456 data yang berjenis kelamin laki-laki. Oke, kita keluarkan yang umur. Kita cari umur yang umurnya 25. Ada 14 data yang umurnya 25 tahun. Oke. Kita tampilkan semua dulu untuk mendapatkan data seluruhnya. Di sini juga saya mengadakan fitur sorting, yaitu mengurutkan umur menggunakan metode bubble sort. Oke, dari umur ini sih ada 904 data sesuai. Dari umur, terlihat di sini dari umur 12 tahun muncul hingga umur 60, dan dibuktikan juga dengan ID yang tidak berurutan karena sudah diurutkan berdasarkan umurnya. Oke, kita ke fungsi selanjutnya. Kita bisa ubah data. Ubah data akan memunculkan lagi datanya. Lalu kita pilih mau data mana yang akan diubah. Saya ingin mengubah data yang 00 ini, yaitu ID-nya 903. Kita tulis 903. Oke, muncul ini. Namanya 000, semuanya 0. Oke, kita ubah. Nama depannya adalah Agung. Nama belakangnya adalah Purnama. Umurnya adalah 23 tahun. Gendernya adalah male. Emailnya adalah agungp.sandi27@gmail.com misalkan. Oke, data berhasil diupdate. Kita cari yang namanya Agung. Oke, muncul ada dua ya. Yang satu, yang tadi saya udah inputnya yang 23 yang baru. Ternyata saya udah pernah input dalam percobaan-percobaan sebelumnya. Tapi coba kita hapus data. Karena ada data yang sama, kita hapus data yang sebelumnya. Yang 901 kalau nggak salah. Nah ini, 901. Dia uniknya 901. 901, kita hapus. Betul ini yang akan dihapus, oke. Download untuk melanjutkan. Oke, data berhasil dihapus. Kurang lebih aplikasi ini seperti itu. Kita fungsi terakhir hanya keluar aplikasi, sudah beres. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.